Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini ada video terbaru terkait Roy Suryo dan Refly Harun yang buat forum lagi ya. Wah, nggak kapok ya, padahal forum nyari itu katanya diserang OTK ya. Ya, kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Kita tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu kalau Refly Harun baru-baru ini bikin forum lagi. Nggak kapok kawan ini Pak. Pastikan dulu di luar nggak ada penyerangan. Iya betul. Pastikan juga itu yang kunciran rambut itu belum keluar dari penjara. Iya. Pastikan aman dan kondusif. Kayak gini lah orang-orang yang kehilangan panggung. Iya betul. Nggak bisa dapat panggung di pemerintahan, di emperan toko. Dan tahu kalian ya, narasumber dia pun udah nggak ada lagi Abraham Samad. Udah nggak ada lagi Din Samsudin. Udah nggak ada lagi Said Didu. Nggak ada lagi Sunarko. Tahu kalian siapa yang diundang? Roy Suryo. Tanya dulu sama dia di situ. Dia mau jadi narasumber atau mau promosi panci? Mana tahu. Ya kan dia punya bisnis baru gitu loh, ya kan? Punya bisnis baru, usaha baru yang perlu dia promosikan, ya kan? Itu sah-sah saja, memajukan nilai ekonomi. Aduh. Dan tahu ndak kalian ya, forum ini kukira dihadiri oleh ratusan orang. Ku tengok di dalamnya itu 20 pun nggak nyampe. Itu kalau pakai kamera 360 derajat, malu orang itu malu. Untung aja kameranya statis. Dekat deh kan. Cuma menghadap depan. Jadi nggak terlalu kelihatan. Lihat aja duduknya di bawah lantai. Ya, itu forum atau mau makan nasi goreng. Aduh, aku bukan menghina, bukan ya. Aku hanya ingin menyoroti. Apalagi sih yang kalian bahas? Dan tahu enggak kalian apa yang jadi bahasan kalian? Kalian cari aja di Facebook, kalian cari di YouTube, kalian cari di TikTok. Bahasanya itu aja. Iya kan? Fufu Fafa, nggak ada yang lain. Fufu Fafa udah tenggelam. Udah mau dekat hari H. Makanya diundang Roy Suryo, cocok. Karena apa? Ya, karena otaknya itu bagaimana cara melengsarkan Gibran lewat Fufu Fafa. Itu aja isi kepalanya. Nggak ada yang lain. Kalian tengok dulu baju Roy Suryo. Orang itu bikin baju dengan namanya, dengan logo bertuliskan Korban Mulyono. Udah diapain rupanya kalian? Kok Korban Mulyono? Berapa banyak baju yang kalian bikin? Kemarin Kaisang, ya kan, bikin baju Putra Mulyono, ya kan? Dan mereka berpikir, mantap juga ini bikin si Kaisang ini, bah. Inilah cara-cara kreatif kan begitu. Dicetak orang itulah bajunya. dengan tulisan Korban Mulyono. Aduh. Padahal kalian belum tua kali loh. Kalau tua kalian kayak si Amin Rais, ku maklumi tingkah laku kalian kembali dari karena umur segitu itu rata-rata secara psikologi kembali ke anak-anak. Ini kalian semua ku tengok di situ usia produktif. Iya kan? Dan tahu kalian apa yang disampaikan siapa namanya itu, si Refly Harun? Ya, dia teriak-teriak, mari kita desak MPR supaya jangan melantik Gibran. Segampang itu. Mari kita lakukan demo, kita desak mereka untuk tidak melantik si Gibran. Segampang itu. Tapi aku bilang sama kalian, sedangkan PDIP yang sudah menggugat lewat PT UN, ya, sampai sekarang nggak yakin. Belum yakin mereka gugatannya dikabulkan.
Itu sudah prosedur ya, melalui prosedur, walaupun agak lari prosedurnya. Ini kalian prosedur nggak kena, nyenggol sedikit pun prosedur nggak kena. Apa urusannya sama MPR? Sekarang ku bilang sama kau ya. Sekarang begini ya. Ini jalurnya ya, ini jalurnya ketika seseorang ya digugat atau dimakzulkan dari posisi sebagai presiden ataupun wakil presiden ya. Yang pertama ya, dibuktikan dulu ya apa yang membuat dia tidak layak untuk meneruskan ya, tidak layak meneruskan ya jabatannya sebagai wakil presiden atau sebagai presiden. Setelah itu ya dibuktikan, setelah terbukti ya penggugat itu ya bersama dengan MK ya, mereka mengajukan ke DPR. Supaya apa? Supaya dilakukan pemecatan, pemberhentian terhadap terhadap wakil presiden atau presiden. Tapi yang berhak memecat itu bukan DPR, tapi mereka itu meneruskan, atau bisa dikatakan mereka mengirim surat atau menyurati secara resmi MPR mengadukan hal tersebut. Supaya apa? Supaya memberi rekomendasi kepada MPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi seperti itu prosedurnya. Tapi kok bodoh kali yang di dalam itu semua ya? Mau aja gitu loh. Mari kita desak MPR. Nggak ada dasar, nggak ada proses ya, tidak ada tindakan, tapi mendesak-desak aja dengan harapan MPR akan mendengarkan mereka. Yang konyolnya lagi, apa dibilang siapa namanya itu si Refli Harun itu? Dibilangnya, kita nggak usah berbicara lah setelah pelantikan. Kita sekarang perjuangkan sebelum pelantikan. Mau sebelum pelantikan, saya sudah pelantikan, percuma. Kau pun juga berpikir yang namanya dimaksudkan itu setelah pelantikan, setelah dia menjalani masa pemerintahan. Kalau sebelum pelantikan, kayak mana memaksudkannya itu? Udah aku bilang sama kalian ya, perhatikan kalian lah, orang ini sampai kapanpun ya akan berusaha mengotak-atik atau mengganggu yang namanya Gibran. Karena apa? Karena mereka nggak sanggup ngotak-atik Prabowo. Yang jadi pertanyaannya, apakah Prabowo diam saja? Oh tidak, tidak. Itu dia. Jadi kalau aku bilang ya, yang namanya barisannya anak abah ini selalu mereka itu melakukan aksi dengan apa ya, bisa dikatakan dengan halusinasi gitu loh. Ujuk-ujuk bisa memaksa Anies Baswedan jadi wakil presiden. Ujuk-ujuk tiba-tiba ya kan langsung mereka mau bikin gerakan coblos 3 paslon. Setelah itu bikin lagi gerakan namanya gerakan pasang 1 foto saja. Setelah itu melakukan aksi bikin forum. Diserang, salahkan pemerintah. Tahu enggak kalian ya? Aku kasih tahu sama kalian ya. Ya udah cukuplah bercandanya. Jadi biar tahu kalian ya, kelompok ini ya, ini beda dengan kelompoknya PDIP dengan Megawatinya. Jadi kelompok ini memang banyak tokoh-tokoh walaupun kualitasnya rendahan. Ya itu pola pikir. Kalau gue bilang orang-orang seperti itu kualitasnya rendahan lah. Suka-suka aku bilang gitu. Itu kan rendahan, itu kan relatif. Menurutku rendah-rendah. Ya, jadi ya mereka itu kan merasa intelektual. Padahal kaum intelektual hanya ada di kubu Prabowo dan juga di kubu Megawati. Makanya aku bilang sama kalian, makanya ya Pak Prabowo ya lebih membuka hati dan membuka kunci, ya membuka pintu bagi kedatangan PDIP daripada kedatangan mereka. Karena apa? Bisa dikatakan ya dari PDIP masih bisa lebih diajak bekerja sama dibandingkan orang-orang abah ini. Orang ini jangankan ngajak kerja sama, biar tahu kalian, orang ini mau dapatan walaupun gak kerja. Ya model-model seperti ini ya kan, model-model pemalas.
Malas lah, bayangkan aja siapa dikasih kesempatan sama 3 partai untuk mencari partai pendukung lainnya, nggak mau dia. Disuruh PKS cari partai lain juga untuk supaya memenuhi kuota, nggak mau dia. Malas kan? Iya, dan mereka berharap dengan menghembuskan isu fufafa bisa lengser si Gibran. Apa nggak ada isu yang lain rumahnya? Udah malas telinga kami dengarkan fufafa terus. Nak. Jadi tahu ndak kalian ya, kenapa mereka ini ya getol kali ya, baik dari kubunya PDIP dan juga kubunya yang nggak jelas ini. Ya, karena mereka itu tahu bahwasannya ya, Bapak Prabowo itu kalau tidak ada Gibran ya, berarti itu sama dengan tidak ada pengaruh dari Joko Widodo. Lemah akan pengaruh Joko Widodo. Jadi ya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin supaya Gibran ya bisa dilengsarkan, supaya apa? Supaya bayang-bayang Joko Widodo tidak ada di sekeliling Bapak Prabowo. Dan mereka lebih leluasa untuk memberikan pengaruh kepada Bapak Prabowo. Tahu kalian ya, kenapa mereka itu sedemikian ngotot ya, untuk melengsarkan Gibran dan juga ngotot untuk melakukan pendekatan kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Karena mereka pada 2014 dan 2019 adalah memang bagian dari Bapak Prabowo. Tapi masalahnya lingkaran di Prabowo itu terlalu kuat untuk mereka tembus. Itu dia. Jadi benteng di sekeliling Prabowo itu sulit untuk mereka tembus gitu loh. Karena apa? Karena Bapak Prabowo dan juga Joko Widodo ya itu sudah mengikat janji. Kukatakan mengikat janji. Mengikat janji ya untuk meneruskan setiap program dan kebijakan dan juga cita-cita yang ada pada Bapak Jokowi. Apa cita-citanya itu? Sudah pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan bangsa. Itulah cita-cita Joko Widodo. Jadi maaf, I'm sorry to say, ya bagi kelompoknya PDIP dan juga kelompoknya anak-anak Abah ini, ya bisa kukatakan ya, bisa kukatakan dan kujamin ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini sia-sia untuk mempengaruhi Bapak Prabowo, ya. Ya, jadi mempengaruhi Bapak Prabowo, apalagi mengenai pelengserannya si Gibran tidak akan pernah terjadi. Itu mustahil terjadi. Karena apa? Karena Prabowo sudah mengkonfirmasi bahwasanya ya dia ambil Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Karena apa? Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya Gibran itu adalah, ingat, Gibran itu adalah bisa dikatakan perwakilan atau gambaran bahwasanya Joko Widodo beserta dengan Prabowo masih memiliki ide-ide cemerlang, masih memiliki kekuatan, masih memiliki daya, masih memiliki energi untuk membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Itu sudah terkonfirmasi gitu loh ya. Dan dia ingin memastikan, Prabowo ingin memastikan kepada rakyat bahwasanya setiap pekerjaan Joko Widodo akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Itu dia konfirmasinya ya. Jadi jangan kalian katakan segampang itu mau menggeser Gibran. Oh, enggak. Itu kan asumsi kalian aja. Kalian kan paling suka berasumsi, berhalusinasi, berekspresi. Itu aja kerja kalian kan. Cuman masalahnya PDIP ya masih enak dia. Ya bisa dikatakan PDIP itu kelompok PDIP itu masih minjak bumi gitu loh. Masih hidup di dunia nyata. Kalau kelompok kalian itu minjak awan. Hidupnya di awang-awang. Nggak punya dasar gitu loh. Selalu kalian narasi-narasi kalian itu narasi tidak berdasar. Nah, ya. Jadi seperti ini. Jadi apapun yang menjadi program Jokowi, ini kupastikan sama kalian. Apapun yang menjadi program Jokowi, rencana Jokowi, cita-cita Jokowi sudah 100% terdistribusikan kepada Bapak Prabowo. Ya,
Contohnya apa? Hilirisasi. Prabowo mengatakan bahwasanya ya hilirisasi akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Setelah itu apa? Ya, setelah itu pertanian. Ingat, Bapak Prabowo adalah ketua dari Himpunan Tani Indonesia. Dan bisa dipastikan bahwasanya ya pertanian ya modern yang sudah digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian yang adalah perintah langsung dari Bapak Joko Widodo, itu juga mereka akan lanjutkan ya. Apalagi tujuan ke depan adalah Indonesia menjadi negara swasembada pangan dengan pengadaan atau pembukaan lahan sawah 3 juta hektar. 1 juta hektar di Papua ya, 500.000 hektar ada di sekitar Kalimantan dan 1.500 hektar lainnya itu tersebar di Sulawesi, daerah Kalimantan dan Sumatera Selatan. Itu dia. Setelah itu apa? Masalah pertahanan dan keamanan. Ya, ingat Bapak Prabowo adalah ya saat ini dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ingat, ketika dia menjadi seorang presiden ya sudah pasti pertahanan akan menjadi concernnya Bapak Prabowo. Gitu dia. Dan akan banyak program-program lainnya. Setelah itu apa? Nah, Gibran, ya jujur saja, Gibran itu mewakili anak muda. Indonesia ini 65% didominasi oleh generasi muda ya, dan juga generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Itu dia. Jadi bisa dikatakan apapun yang berkaitan dengan kemajuan sumber daya manusia dan juga peningkatan kualitas hidup manusia, apalagi usia-usia muda, milenial dan juga Gen Z, sudah pasti itu menjadi bagiannya Gibran Rakabuming Raka. Itu pertama. Baru yang kedua ya, beliau itu pure businessman dulu ya, sama seperti Bapak Prabowo juga businessman. Sudah pasti ya, bisnis atau ekonomi kreatif ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka akan ambil bagian di dalamnya. Yang ketiga, kita tahu ya bagaimana Bapak Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, sangat anti dengan yang namanya intoleransi. Ya, jadi kita tahu di kelompok sebelah itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan orang ya bisa dikatakan yang tidak rindu bangsanya bersatu dengan teman-teman atau saudara-saudaranya ya. Jadi hati-hati. Ini mereka sudah lihat bahwasanya Gibran adalah ancaman buat mereka. Ya, ancaman bagi kaum intoleransi ya kita udah tahu. Ya, kaum intoleransi akan berada di sebelah mana kita tahu ya. Maka ini akan menjadi ancaman besar bagi mereka dan ini akan mempersempit ruang gerak mereka. Gibran itu jangan ditanya ya sama umat beragama apapun ya, dia itu paling sayang. Dia paling benci dengan yang namanya intoleransi. Aku masih ingat ada 2 gereja ditutup di Solo ya. Dia sendiri turun tangan untuk mencabut palang atau mencabut segel yang ditempel oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, dan apa? Dan dia katakan ya biar kita uruskan sekalian izinnya. Bukan cuman mencabut labelnya itu, tapi dia uruskan juga izinnya. Begitu juga dengan kaum minoritas lainnya, kaum Tionghoa mengadakan festival budaya, begitu juga dia hadir. Gitu loh. Kota Solo begitu juga ketika ada perayaan Natal dan Tahun Baru, maka kota itu dihias seindah bisa dikatakan indah ya, dihias seindah mungkin ya dengan pernak-pernik Natal kan begitu. Ya kenapa enggak? Kenapa kalau misalnya umat Islam kenapa boleh didekorasi kota itu dengan nuansa Islam? Kenapa kalau Natal enggak bisa dekorasi dengan nuansa Natal, Christmas kan begitu. Dan aku yakin ya ini akan terjadi perubahan yang signifikan di masing-masing daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tidak ada lagi pelarangan ibadah, tidak ada lagi penyegelan terhadap rumah ibadah, tidak ada lagi diskriminasi dan intoleransi terjadi di muka bumi ini. Di muka bumi ini, di Indonesia. Jadi udah jelas, makanya bisa dikatakan Gibran itu sosok berbahaya bagi mereka. Ya, selain Gibran ini sebagai penghalang mereka dapat panggung, Gibran ini juga yang dipastikan akan mematikan langkah-langkah mereka. Gitu dia. Ya, jadi udah tahu ya, udah paham ya kenapa mereka ngotot ya untuk masuk
ya melengsarkan Gibran supaya mereka masuk di lingkarannya Prabowo dan bisa mereka berkeyakinan bisa mempengaruhi Prabowo untuk menggagalkan hilirisasi. Karena apa? Kalau hilirisasi terjadi, ya ini akan mengganggu stabilitas ekonomi dari negara-negara asing. Dan kita harus pertanyakan, ya, siapa di belakang mereka, negara asing mana di belakang mereka yang berencana untuk menggagalkan hilirisasi di Indonesia? Oh, harus sampai ke situ. Hitung-hitungan kita harus sampai situ. Kalian tahu kan diaspora? Diaspora itu apa? Orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kita nggak tahu apa visi misi mereka melakukan forum tersebut. Kan begitu ya kan, sudahlah ya, kita udah capek dengan hal-hal tersebut ya. Udah ya, bangsa ini memerlukan pemimpin yang tidak bisa dipengaruhi dengan orang-orang bebal, orang-orang kerdil, orang-orang negatif, orang-orang pesimistik ya. Sudah ya, biarkan Bapak Prabowo bekerja dengan Bapak Gibran ya. Kita ingat ya, aku bilang sama kalian, tanggal 10 PT UN akan menolak gugatan dari PDIP. Itu yang pertama. Ya, itu kupastikan. Setelah itu, tanggal 20 bisa dipastikan Presiden Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dan bisa kupastikan ya, kupastikan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak akan pernah lengser dari selama periode pemerintahannya dari 2024 sampai 2029. Dan satu lagi, ya, tidak akan pernah ada ceritanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Joko Widodo. Itu dia. Ya, sudah terkonfirmasi. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana respon mereka menghadapi orang-orang seperti itu. Diam aja, senyap. Karena apa? Bagi mereka orang-orang ini nggak penting. Bagi mereka orang-orang ini kutu busuknya ini. Gitu dia. Oke lah kalau kayak gitu. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu, pembahasan hukum terkait Refli Harun dan Roy Suryo yang buat forum lagi ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat